Arduino Vanessa dengan NIM 2465050 kelas A. Di sini saya akan jelaskan materi pertama itu microcontroller, yang dimana microcontroller itu adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chips IC. Dan di dalamnya sudah ada CPU, memori, dan port input-output. Microcontroller dirancang untuk menjalankan tugas atau operasi tertentu. Microcontroller banyak digunakan pada alat-alat otomatis seperti sistem mobil, mesin, robot, peralatan medis, dan perangkat elektronik lainnya. Oke, lanjut. Diagram blok microcontroller. Yang dimana secara umum microcontroller terdiri dari beberapa bagian penting saling terhubung. Ya, pertama itu CPU, di mana dia adalah otak microcontroller. CPU bertugas mengambil instruksi, menerjemahkan, lalu mengeksekusinya. CPU juga menghubungkan semua bagian agar sistem bisa bekerja. Kedua itu memori. Dia menyimpan data dan program, biasanya terdiri dari RAM untuk menyimpan sementara dan ROM atau flash menyimpan program permanen. Lanjut, port input output paralel, di mana port ini digunakan untuk menghubungkan microcontroller dengan perangkat seperti LCD, LED, printer atau sensor dan aktuator lainnya. Port serial, di mana dia menyediakan komunikasi serial antara microcontroller dengan perangkat lain, misalnya untuk transfer data. Lanjut, time dan counter. Dia digunakan untuk mengatur waktu, menghitung pulsa, membuat frekuensi, dan keperluan lainnya yang menghubungkan dengan timing. Fungsi ini sangat penting dan dalam kontrol otomatis. Lanjut, ADC, analog to digital converter, berfungsi mengubah sinyal analog seperti sinyal dari sensor menjadi data digital yang bisa diproses di microcontroller. Lanjut, DAC, digital to analog converter. Dia melakukan kebalikan dari ADC. Bagian ini mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, misalnya untuk mengatur kecepatan motor atau mengontrol perangkat analog lainnya. Lanjut ke interrupt control. Interrupt digunakan untuk menghentikan sementara proses utama ketika ada kejadian penting, misalnya sinyal dari sensor. Interrupt bisa internal maupun eksternal. Lanjut ke blok fungsi khusus. Ini dia memiliki fungsi tambahan khusus yang digunakan untuk aplikasi tertentu, misalnya robotik atau otomasi. Lanjut, keunggulan microcontroller itu sudah seperti komputer mini lengkap tanpa perlu komponen tambahan. Kedua itu mengurangi biaya dan ukuran sistem karena semua komponen berada dalam satu chip. Mudah diproses dan mudah digunakan. Dapat menghubungkan RAM, ROM, dan input-output langsung. Cepat mengeksekusi operasi sederhana. Kelemahannya dia itu struktur lebih kompleks dibandingkan mikro biasa. Lanjut, hanya bisa menjalankan tugas tertentu, tidak se-fleksibel komputer. Tidak cocok untuk perangkat berdaya tinggi. Biasanya hanya digunakan pada perangkat kecil atau sistem otomatis. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.